Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia Dayantaraga, Stanbook C201818562. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami yang berjudul manajemen stres. Nah, kata stres bermula dari kata Latin yaitu stresser yang berarti ketegangan dan tekanan. Stres merupakan suatu yang tidak diharapkan yang muncul karena tingginya suatu tuntutan lingkungan pada seseorang. Keseimbangan antara kemampuan dan kekuatan terganggu. Bila mana stres mengganggu fungsi seseorang dinamakan distres. Distres kebanyakan dirasakan orang jika situasi menekan, dirasakan terus-menerus. Contohnya tugas yang berat atau tugas yang dilakukan karena tugas yang dilakukan dengan situasi yang tidak kondusif atau stres yang dilakukan dengan dasar rasa trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnawati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Berikut adalah beberapa pengertian manajemen stres menurut para ahli, yaitu menurut Robin. Stres adalah suatu kondisi dinamis di mana seseorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu tersebut dan hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Menurut Michel, stres merupakan suatu respon adaptif dimoderasi oleh perbedaan individu yang merupakan konsekuensi dari tindakan situasi peristiwa yang menetapkan tuntutan khusus terhadap seseorang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang pengertian stres menurut beberapa para ahli. Menurut Gibson dan kawan-kawan, mengemukakan bahwa stres adalah suatu tanggapan penyesuaian diperantai oleh perbedaan-perbedaan individu dan atau proses psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan dari luar lingkungan, situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis dan atau fisik berlebihan kepada seseorang. Jadi saya tambahkan sedikit. Stres terjadi karena adanya gangguan mental yang dihadapi oleh seseorang karena adanya tekanan. Jadi tekanan ini timbul karena adanya suatu kebutuhan atau keinginan yang tidak tercapai. Sekian dan terima kasih. Materi berikutnya akan dilanjutkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Margareta. Saya akan melanjutkan apa yang teman saya bilang tadi. Menurut Gibson dan kawan-kawan, mengemukakan bahwa stres adalah suatu tanggapan penyesuaian diperantai oleh perbedaan-perbedaan individu dan proses psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan dari luar situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis atau fisik berlebihan kepada seseorang. Selanjutnya, manajemen stres. Manajemen stres adalah kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan respon. Secara umum, pengertian manajemen stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan yang berasal dari dalam dirinya sendiri ataupun tekanan-tekanan dari luar atau dari orang lain. Adapun tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu itu agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penyebab stres. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Meski reaksi dan sikap para pekerja berbeda-beda dalam menghadapi stres, secara umum sejumlah kondisi kerja dapat diidentifikasi sebagai penyebab stres, di antaranya beban kerja yang berlebihan. Pengaruhnya mendapat banyak masalah kesehatan akibat kelebihan, bahkan
menyebabkan kematian. Kedua, tekanan atau desakan waktu. Setiap karyawan membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kualitas kepemimpinan supervisi yang buruk. Iklim politik yang tidak aman. Wewenang yang tidak memadai untuk melaksanakan tanggung jawab, serta konflik dan ketidakjelasan peran, dan adanya perubahan antara nilai perusahaan dan pekerja. Yang terakhir, pemberhentian dan karir yang tidak adil, serta timbulnya rasa frustasi. Baik, materi selanjutnya yaitu ada 5 jenis konsekuensi dampak stres yang potensial menurut Wilcox. Yang pertama itu dampak subjektif. Dampak ini dalam bentuk kekhawatiran atau ketakutan, depresi, frustasi, dan agresi, dan juga bosan. Yang kedua, dampak perilaku. Dampak ini bisa berupa mudahnya mengalami kecelakaan, kecanduan alkohol, dan emosi yang meluap. Yang ketiga, dampak kognitif. Jadi dampak ini bisa berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan, konsentrasi diri yang rendah, kurang perhatian, dan sangat sensitif. Keempat, yaitu dampak fisiologis. Dampak ini bisa berupa tekanan darah, panas dan dingin, dan juga berkeringat. Dan yang terakhir yaitu dampak organisasi. Dampak ini berupa angka absensi, omset yang menurun, produktivitas yang rendah, dan loyalitas menjadi kurang. Tidak selamanya dampak stres negatif. Ada beberapa dampak positif dari stres, yaitu mendorong orang berpikir kreatif, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh menjadi lebih fit, dan membantu memecahkan masalah, dan terakhir yaitu pemulihan. Saya akan membacakan slide berikutnya. Mengatasi stres dalam organisasi. Dalam proses manajemen, jika para manajer ingin meningkatkan motivasi para pekerja mereka, maka mereka harus berupaya menghilangkan hambatan-hambatan sekaligus menyediakan jalan bagi para pekerja dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sebagai contoh, jika seorang pekerja ditempatkan pada suatu proyek tentu dan ia dimotivasi untuk mengerjakan proyek tersebut dengan baik, maka dukungan anggaran sumber daya dibutuhkan perlu disediakan untuk mencegah terjadinya frustasi. Dalam konteks ini tentu saja bukan berarti semua tantangan dihadapi dihilangkan, akan tetapi dukungan tetap diberikan secara profesional yang memungkinkan proyek tersebut dapat diimplementasikan dengan tetap menentang dan keberhasilan tercapai. Di samping banyak cara lain untuk mengatasi stres secara individual, namun secara organisasional, konseling untuk mengulangi permasalahan emosional para pekerja dapat dikembangkan secara formal ke dalam organisasi. Konseling yang dimaksud bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara kesehatan mental para pekerja secara menyeluruh, yaitu berupa bimbingan dan penyuluhan serta pembahasan berbagai masalah emosional dan pekerja, sehingga para pekerja terbantu untuk mengatasi masalah dengan lebih baik. Konseling adalah suatu pertukaran gagasan antara dua orang manusia, yakni antara konselor dan konsele melalui suatu cara komunikasi. Dalam hal ini spesial konselor dapat dilatih untuk memahami dan mengatasi persoalan para pekerja dalam rangka membantu organisasi untuk bertindak lebih manusiawi dan memperhatikan masalah yang dihadapi para pekerja. Tujuan umum konseling adalah membantu para pekerja mengembangkan kesehatan mental mereka ke arah yang lebih baik, sehingga rasa percaya diri, pemahaman, pengendalian diri, dan kemampuan untuk bekerja secara efektif dapat berkembang. Kegunaan konseling dapat dipetik manfaatnya antara lain adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai mengatasi stres dalam organisasi. Nah, di samping banyak cara lain untuk mengatasi secara individual, namun secara organisasional, konseling untuk menanggulangi permasalahan emosional para pekerja dapat dilembagakan secara formal.
ke dalam organisasi. Konseling yang dimaksud ialah bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara kesehatan mental para pekerja secara menyeluruh, yaitu berupa bimbingan dan penyuluhan serta pembahasan berbagai masalah emosional para pekerja, sehingga para pekerja ini nantinya terbantu untuk mengatasi masalahnya dengan baik. Konseling adalah suatu pertukaran gagasan, yakni antara konselor dan konselor melalui suatu cara yang berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultina Dewi. Saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Kegunaan konseling adalah dapat dipetik sebagai manfaatnya, yaitu konseling dipandang sebagai nasihat, sebagai dukungan untuk menenteramkan hati, sebagai komunikasi, penganduran ketegangan emosional, berpikir jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Safitra, Stanbook C20161633. Baiklah, saya akan memaparkan perihal tentang manajemen stres. Jadi di dalam manajemen stres ada dinamakan dengan pendekatan manajemen stres, yaitu pendekatan individual dan pendekatan secara organisasional. Di dalam pendekatan individual terdapat penerapan manajemen waktu, perluasan dukungan sosial atau komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pendekatan organisasional, dengan adanya rotasi pekerjaan sehingga terbangun suasana yang baru atau pendesainan ulang pekerjaan. Kesimpulannya, di dalam melakukan pendekatan manajemen mulai dari pimpinan itu sendiri dengan berbagai hal sehingga mengurangi atau tidak terjadinya konflik atau manajemen stres di dalam ruang lingkup itu sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah dari kelompok kami, yang dimana stres merupakan suatu gejala yang dimiliki oleh setiap orang, di mana hal tersebut dipengaruhi diri sendiri maupun lingkungan sekitar mereka. Stres juga terjadi dalam kerja, di mana stres tersebut dapat bersumber dari 4 hal, yaitu tingkat individu, tingkat kelompok, tingkat organisasi, dan tingkat ekstraorganisasional. Keempat hal tersebut dapat menghasilkan stres yang berbeda pada setiap individu, tergantung bagaimana individu itu merespons stresor tersebut. Setelah adanya respon, barulah dapat ditentukan bagaimana stres yang dialami seseorang tersebut. Pada dasarnya, stres terjadi karena terlalu beratnya beban pikiran seseorang serta adanya tekanan yang membuat kurangnya konsentrasi. Namun semua itu dapat dicegah, bahkan dimanajemenkan untuk dapat mengurangi pengaruhnya dalam bekerja. Itulah persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.